Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang kita sampaikan di video sebelumnya tentang Pak Marzuki Mustamar yang membela sholat terawih dengan habis-habisan. Bahkan ya kalau kami lihat demi pelaksanaan sholat terawih bisa berjamaah. Ya, rela dengan membuat sholat terawih itu sedemikian ringkas, ya. Bacaannya dipendekkan, kemudian bacanya dicepatkan, ya pokoknya supaya orang mau sholat terawih lah ya. Padahal untuk sholat wajib mereka nggak sampai berjuang sedemikian rupa. Padahal yang utama untuk kita kerjakan, untuk kita maksimalkan itu adalah perkara yang wajib-wajib. Kalau kita lihat banyak orang yang di bulan Ramadan ini untuk mendatangi sholat terawih, mereka berjuang habis-habisan. Semangatnya luar biasa. Tapi untuk melaksanakan sholat wajib, males. Ya, untuk sholat wajib, males. Mungkin ada pertanyaan, dari mana kok bisa disimpulkan seperti itu? Ya bisa. Dari di luar sholat terawih. Coba lihat, subuh, zuhur, asar, maghrib. Coba bandingkan dengan jumlah jamaah sholat terawih. Banyakan jamaah sholat terawih, apa banyakan jamaah sholat zuhur, asar, maghrib, subuh? Kami yakin 99% bahkan lebih ya. Di setiap wilayah di penjuru Indonesia ini lebih banyak jamaah sholat terawih dibandingkan jamaah sholat wajib. Karena apa? Karena faktor pemuka-pemuka agamanya, tokoh-tokoh agamanya, lebih mementingkan supaya jamaahnya sholat terawih daripada sholat wajib. Bahkan ini ada satu video yang lebih membagongkan lagi dari Pak Marzuki Mustamar. Ya. Ini lebih membagongkan daripada yang pertama kaum muslimin. Daripada yang kita bahas sebelumnya ya. Kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Yang nyuwun sewu, banyak masyarakat ingkang dereng ngertos dari sisi fikihipun soal tarawih banter. Kita niku lek nurut NU mboten kedah nderek Syafi'i. Nderek Hanafi angsal mawon. Nah, nurut Imam Hanafi, satu, maca Quran di dalam sholat tidak harus Fatihah, surat yang lain boleh. Yang kedua, makmum ra wajib maca, yang penting imame wis maca. Nomor tiga, madhab Hanafi iktidal dan julus bainas sajdatain kuwi ra wajib tumaknina. Halo. Yang terakhir, tahiyat nurut Hanafi bukan rukunnya sholat. Jadi tak jaluk konco-konco keluarga besar, alumni, siapapun dari yang terkait dengan Mambaul Hikam berhusnudonlah bahwa Gustia Korormien Mbah Yai niku wong tiang alim nderek madhab Hanafi. Ojo melok-melok fokus dia gak sah. Nah kaum muslimin, kalau yang ngerti bahasa Jawa ya, mendengar penjelasan dari Pak Marzuki Mustamar ini pasti mengernyitkan dahi kaum muslimin ya. Kok bisa Pak Marzuki Mustamar membela sholat terawih cepat dengan segala cara ya? Padahal selama ini mereka ini mengklaim sebagai pengikut madhab Syafi'i. Kalau selain Syafi'i, ya seolah-olah tertolak di Indonesia ini. Udahlah, pokoknya Syafi'i. Kita ini Syafi'i. Akidah kita Asy'ari, Maturidi, ya fikihnya Syafi'i. Sudah. Ya. Tapi demi menjalankan sholat terawih, ya, demi menjalankan sholat terawih, apalagi sholat terawih yang secepat kilat seperti ini, rela dia berpindah madhab. Dan jelas itu pertimbangannya bukan karena itu sesuai tuntunan, tapi karena itu sesuai keinginan hawa nafsu. Ya, coba katanya banyak yang nggak tahu tentang fikih sholat cepat. Ya.
Kita yang NU ini nggak harus mengikuti Syafi'i. Ikut madhab lain boleh. Padahal selama ini ngeklaim paling Syafi'i. Sekarang mengatakan pindah madhab boleh. Di madhab Hanafi, ya, bacaan sholat itu nggak harus Al-Fatihah. Baca surat lain boleh. Ya, sebagian di gerakan sholat itu ada yang nggak tumak ninah, nggak apa-apa, itu nggak masuk rukun. Coba ya, memilih madhab Hanafi ini karena hawa nafsu kaum muslimin, bukan karena madhab Hanafi ini lebih sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Coba, padahal menurut hadis yang sahih, jumhur ulama mereka mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan kemudian masalah tumak ninah ini kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW di beberapa hadis memerintahkan kepada para sahabat ketika sholat itu harus tumak ninah. Bahkan ada Nabi Muhammad SAW mengatakan ada seorang yang sholat selama 60 tahun, tapi sholatnya nggak diterima. Karena apa? Sholatnya nggak tumak ninah. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pencuri yang paling keji itu adalah orang yang mencuri sholatnya. Sholatnya nggak tumak ninah. Coba. Tapi demi sholat terawih, ya, Pak Marzuki Mustamar mengatakan nggak apa-apa ikut Hanafi. Karena apa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Sholat terawih cepet, nggak harus baca Al-Fatihah, nggak harus tumak ninah. Itu pilihan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Yang dipilih itu karena sesuai dengan kemauan kebanyakan jamaahnya, bukan karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Padahal demi sholat tarawih ini kaum muslimin, coba ya cobalah Pak Marzuki Mustamar demi sholat wajib pakai fatwa ini, ya, supaya jamaahnya ini sholat wajib ke masjid semua. Ya. Dan ini menurut kami ya konyol lah kaum muslimin, konyol. Ya, beralasan madhab Hanafi nggak wajib baca Al-Fatihah, ya, kemudian nggak wajib tumak ninah. Sekarang pada prakteknya mereka itu membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, tapi bacaannya ngebut, nggak peduli dengan ilmu tajwid. Coba lihat ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yudrikul wajhatil wajhadan jama'a wal wadadah yasaba anna malu al-jahal al-qadar fil khutama wa madraka al-khutama naqulu bi qadarati qadari wa ala bidayna 'ala bisadah fi 'amadi madada. Allahu Akbar. Coba ya. Itu kan pembelaan Pak Marzuki Mustamar yang membabi buta kaum muslimin. Demi supaya sholat tarawih yang seperti itu dibenarkan, ya, supaya tidak dicacat, tidak dikritik, Pak Marzuki Mustamar sok bijak. Mungkin dia ikut Hanafi, tidak ikut Syafi'i. Loh, terus alasan mereka ikut Hanafi itu karena apa? Apakah karena pendapat Imam Hanafi dalam bab ini lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Coba. Kalau memang ini lebih sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, coba praktekkan, sekali lagi, praktekkan. Ya, supaya mereka sholat berjamaah di masjid, maka praktekkan yang seperti itu. Nggak usah baca Al-Fatihah mereka sholat, langsung baca Al-Kausar. Ya, setelah itu langsung ruku. Ya, coba ya, sosialisasikan. Ya, katakan, kita orang NU nggak wajib ikut Syafi'i. Ya, kita ikut Hanafi boleh. Ya, yang penting kalian mau sholat berjamaah, ayo kita sholat pakai madhab Hanafi. Setelah takbiratul ikhram, nggak usah baca doa iftitah, nggak usah baca Al-Fatihah. Ya, kita bacanya kulhu sama Al-Kausar. Ya, apalagi sholat subuh sudah selesai itu, nggak sampai semenit sholatnya. Ya, takbiratul ikhram, Allahu Akbar, langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya.
langsung ruku, nggak usah bacaan ruku. Langsung i'tidal, nggak usah bacaan i'tidal. Langsung sujud, nggak usah bacaan sujud. Ya, langsung tegak lagi, baca langsung inna a'toinakal kausar. Langsung ruku. Ya, nggak usah bacaan ruku, nggak usah bacaan i'tidal, nggak usah bacaan sujud, nggak usah bacaan duduk di antara dua sujud, nggak usah tasyahud. Ya, langsung salam. Ya, coba sholatnya seperti itu. Supaya apa? Supaya jamaahnya mau ke masjid semua melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat wajib. Coba, bukankah sholat wajib itu lebih utama untuk dimaksimalkan daripada sholat raweh? Mau sholat sebulan penuh berjamaah sholat raweh, itu nggak akan mampu menyaingi pahala sholat wajib berjamaah. Karena namanya sholat wajib, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat wajib itu nggak akan mampu disaingi oleh amaliyah-amaliyah sholat sunnah. Tapi ya ini sangat membagongkan. Demi supaya jamaahnya tetap ramai sholat taraweh, sampai pakai dalil-dalil yang seperti ini kaum muslimin. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Ya, cobalah dalil yang seperti ini digunakan supaya jamaahnya rajin sholat berjamaah, sholat wajib. Ini dibela-belain pakai fatwa yang seperti ini demi sholat taraweh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas fatwa yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Fatwa yang sesat dan menyesatkan. Mengajak masyarakat untuk mengikuti sebuah pemahaman, sebuah pendapat, tapi bukan karena pendapat tersebut lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ya. Kalau Al-Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu, beliau berijtihad, beliau mujtahid, beliau seorang imam. Ya. Kalau seorang imam, seorang mujtahid, dia berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dia tetap pahala juga 1. Lah sementara kalau orang-orang yang mengikuti sudah jelas-jelas itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itu kan hanya berdasarkan hawa nafsu. Dan para imam jelas berlepas diri ketika mereka diikuti atas ijtihad mereka yang salah. Ya, bukankah mereka sudah mengatakan kalau ada hadis yang sahih yang bertentangan dengan pendapatku, bertentangan dengan madhabku, maka tinggalkan pendapatku, tinggalkan madhabku, ikuti dalil-dalil yang sahih. Tapi yakin kaum muslimin, kita bisa menyimpulkan Pak Marzuki Mustamar membenarkan pendapat seperti itu, ya, bukan karena pendapat itu lebih mendekati kebenaran tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih disukai dengan hawa nafsu. Ya, silakan pikirkan kaum muslimin. Ya, apa yang kami sampaikan ini benar atau salah? Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.